Banyak orang yang bertanya tentang vaksin. Pak, medeni katanya. Kita memasukkan yang baru itu kemudian berharap antibodi akan naik, tetapi respon jangka panjangnya kita nggak tahu. Tidak boleh ada subjek yang kita teliti itu meninggal atau cacat. Sekarang hampir 200 perusahaan membuat vaksin. Termasuk kita ya Pak di Jawa Tengah ya. Termasuk kita. Tak tunjukin ya lenganku ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ngobrolnya ini sore. Saya kedatangan tamu Dr. Yeti Moviera Nancy. Panggilannya siapa, Bu? Yeti. Bu Yeti. Bu Yeti ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kenapa saya pengen ngobrol? Karena tak tunjukin ya lenganku ya. Ini bukan tato ini. Ini vaksin. Dan banyak orang yang bertanya tentang vaksin. Saya mau langsung ngobrol sama pakarnya. Beliau ini ahlinya lah, meneliti dan sebagainya. Bu, banyak orang bertanya, Pak, medeni katanya. Sebenarnya harus takut nggak sih, Bu? Ya, enggak ya. Jadi pertama kan orang itu harus diberikan pengetahuan dulu mengenai vaksin. Jadi kenapa orang takut, orang menolak, orang negatif dulu, speech dulu, itu karena mereka tidak paham. Ada yang karena tidak paham tujuannya, ada juga karena tidak peduli. Jadi kalau tujuan vaksin kan harus dipahami dulu bahwa itu tujuannya adalah untuk menimbulkan imunitas. Apalagi sekarang dalam kondisi wabah yang seperti ini, ya. Itu kondisi sudah sangat benar-benar emergensi. Per bulan ini sebentar, ini sudah emergensi ya? Sudah. Ini sudah pandemik, sudah emergensi di seluruh dunia ya. Angka kematiannya kita lihat saja per minggu ini sekitar udah 23.000 nyawa. Oke. Ya. Jangan dilihat mungkin penduduk Indonesia sekian ya, tapi segitu sedikit. Nah, enggak boleh seperti itu ya. Bagaimana kalau satu dari 23.000 itu anggota keluarga kita, saudara kita. Semua Jadi, orang pasti tidak rela kan? Tetap aja angka absolutnya tetap menjadi ya, perhatian. Tidak boleh satu pun harusnya meninggalkan, harusnya seperti itu. Jadi kenapa ada vaksin dan dikelola oleh pemerintah tidak bertahap seperti itu? Ya tujuannya adalah untuk menimbulkan imunitas atau kekebalan ya dalam populasi, ya dalam populasi. Karena kalau yang disuntik cuma 1-2 orang ya tidak efektif ya, karena populasi imunitas dalam suatu masyarakat itu akan terbentuk ya, itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi kalau ahli-ahli epidemiologi itu mengatakan suatu populasi itu dianggap imun itu kalau di situ sudah sekitar 70-80 orang punya kekebalan. Nah, kekebalan itu kan bisa didapat dari banyak hal. Contohnya misalnya terkena COVID, kemudian timbul antibodi sendiri, itu juga sudah ada kekebalan. Tetapi yang lain-lain ya itu banyak masyarakat yang belum punya kekebalan seperti itu, maka harus diberikan ya. Jadi dikasih ya. Dikasih. Jadi terhadap mereka yang sudah pernah kena nggak perlu divaksin ya. Nah itu beda lagi. Jadi itu kenapa harus divaksin? Ya, vaksin itu mengambil anggota bagian dari virus yang sudah mati atau dilemahkan, dimasukkan ke kita. Kemudian kita membentuk antibodi. Sehingga kita menjadi kebal. Kebal dalam artian tidak terkena, atau kalaupun terkena gejalanya ringan. Ya, jadi tidak mengancam nyawa atau tidak menimbulkan kecatatan. Nah, karena vaksin ini sudah terukur, sudah diteliti, sudah diketahui efikasinya, efektivitasnya. Jadi kita lebih mudah untuk memberikan ini dan memprediksi bagaimana nanti kira-kira populasi itu bisa imun secara bersama. Tetapi untuk orang-orang yang sudah terkena COVID ya, ternyata dari beberapa tingkat kekebalannya itu berbeda-beda. Ada yang sudah tinggi memang antibodinya, tetapi ternyata ada yang belum tercukupi ya, terutama yang OTG itu ya, kemungkinan dia antibodinya sangat masih rendah ya, atau bahkan ada yang belum terbentuk.
Karena COVID ini benar-benar penyakit baru ya, jadi kita semua masih harus belajar terus dan harus mengamati perkembangannya dan mengantisipasi. Ya, saya kira karena kondisi sudah sangat emergensi, jadi kenapa BPOM sampai mengeluarkan ya, merilis itu emergensi itu surat itu karena kondisi pandemik yang sangat hebat dan luas. Kemudian juga dari beberapa penelitian ya, vaksinnya ternyata memberikan manfaat yang lebih daripada efek sampingnya. Terus kemudian juga sudah diyakini bahwa proses pembuatannya bagus, sesuai standar. Ya, itu jadi pertimbangannya banyak sehingga. Tapi masyarakat kan masih ragu, Bu. Ini memang pembuatannya bagus betul apa enggak? Nah, itu kalau dari sisi apa ya? Ahli vaksin lah seperti Bu Yeti ini. Kalau ahli vaksin itu ngelihatnya masyarakat kan nggak tahu nih. Sebenarnya membuat vaksin itu satu gampang atau sulit, lama atau cepat gitu kan ya. Terus pakai uji coba sampai 3 kali tahapan gitu ya. Iya, nih pertanyaannya bagus. Jadi gini Pak, membuat vaksin itu amat sangat rumit dan waktunya lama sekali. Jadi tujuan utama vaksin itu kan mengeradikasi, menghilangkan penyakit itu dari muka bumi, idealnya seperti itu. Itu perlu waktu yang lama, apalagi penyakit sendiri kan dia juga berevolusi, bermutasi seperti itu, sehingga berkembang terus. Nah, untuk vaksin itu sendiri idealnya sebenarnya membuat vaksin itu penelitiannya bisa sampai 10 tahun. 10 tahun? Iya. Kenapa seperti itu? Karena mau dicepetin, Bu? Nggak bisa, karena ini hubungannya sama safety. Jadi kalau penyakit baru, kita buat zat antinya, kita memasukkan yang baru itu, kemudian berharap antibodi akan naik. Tetapi respon jangka panjangnya kita nggak tahu. Efek samping jangka panjangnya, mungkin ada gangguan-gangguan segala macam, kita tidak tahu. Makanya harus dimonitor secara ketat. Jadi secara garis besar pembuatan vaksin itu pertama, begitu ada diperlukan untuk membuat vaksin, ya, yang dilakukan pertama adalah animal trial. Jadi uji binatang dulu. Jadi sebenarnya untuk semua produk obat maupun vaksin ya, yang nomor 1 itu adalah human safety. Nomor 2 baru efikasi. Jadi suatu produk itu setinggi apapun efikasinya, kalau keamanannya tidak bagus, dia tidak akan dipakai. Nah, pertama itu ke binatang dulu, ada tahapannya. Ya, setelah itu lolos, baru ke namanya kita masuk ke clinical trial, ke human, manusia, itu ada fase-fasenya. Fase 1 itu hanya boleh pakai subjek yang sedikit, kemudian disuntik vaksin, kemudian diamati juga. Berapa lama itu, Bu? Jangka panjang, bisa minimal 1 tahun pengamatannya. Oh, 1 tahun. Minimal ya, tergantung jenis vaksinnya. Karena ada kayak vaksin kayak gini, Bu? Nah, itu kan fase 1 dulu, jumlahnya sedikit. Ya, ada yang bilang kalau fase 1 clinical trial itu 20 sampai maksimal 60 pasien. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena ini adalah first human trial. Kita nggak boleh ambil risiko. Jadi nomor 1 tetap kemanusiaan. Maksudnya nomor 1 adalah keamanan. Ya. Nah, kemudian setelah itu aman, kita tambah subjek lagi. Berapa lama itu, Bu? Fase 1 ke fase 2? Tergantung jenis vaksinnya. Kalau vaksin corona? Nah, kalau vaksin corona itu, jadi karena ini sudah pandemik seperti ini, jadi semuanya harus cepat. Kalau harusnya kan evaluasi itu ya sambil dilanjutkan terus, monitor sampai 1 tahun misalnya. Tetapi karena evaluasi jangka pendek, ya seperti yang sedang kita teliti misalnya, ya itu semuanya aman, safe. Tidak boleh ada serious adverse event. Serious adverse event itu apa? 1, subjek yang kita teliti itu meninggal, atau dia sakit berat atau cacat. Nah, itu semua harus dihentikan di situ. Kalau sampai ada serious adverse event. Jadi biar masyarakat juga tahu begitu penelitian vaksin itu begitu rumit ya, dan sesuai ada tahapan-tahapannya yang sangat strict yang kita tidak bisa melewati begitu saja. Jadi fase 1 aman, pindah ke fase 2. Fase 2 itu juga tetap meneliti safety-nya, tetapi dalam jumlah yang agak besar. Kemudian lagi baru melihat efikasinya. Apakah ada manfaatnya? Misalnya berapa jumlah antibodi yang timbul, berapa ini, kayak gitu. Dan keamanannya tetap jalan. Yang ketiga itu baru jumlah skala besar. Jadi kayak Sinovac ini fase 3-nya 1.600 orang. Jadi setelah pengamatan jangka panjang ini selesai, kita harus mendaftarkan vaksin ini
untuk mendapatkan lisensi ke BPOM. Ya, BPOM ya. Ya, jadi semua obat, semua vaksin itu semuanya yang masuk ke Indonesia ya, itu semuanya harus mendapatkan persetujuan dari BPOM. Meskipun vaksin itu sudah terbukti di luar negeri dipakai bagus, ini tetap di Indonesia harus diuji lagi. Kenapa? Karena lingkungannya beda, manusianya beda ya, belum tentu ini kadang-kadang ngeras itu memberi dampak ya. Setelah itu ya kita tahu BPOM itu adalah lembaga yang sangat independen. Kemudian dia isinya ahli-ahli ya. Jadi memang saya sendiri beberapa kali pengalaman ya, inspeksi dari BPOM itu seperti apa ya, sangat ketat. Dan dia sangat sesuai rule clinical trial, jadi nggak bisa asal-asalan. Jadi seperti itu, tujuannya apa sih? Ya human safety. Jadi orang jangan hanya mengejar bagaimana menyembuhkan, tetapi safety-nya nggak dipikirkan. Kenapa? Karena ini akan dipakai secara luas, dipakai jangka panjang. Kalau nomor 1 safety dulu, nomor 2 baru efikasi. Nah, efikasi itu kan WHO menyebutkan bagaimana vaksin itu disebut efektif. Itu kalau dia berhasil menurunkan angka kejadian minimal 50%. Nah, kalau dia sudah memenuhi itu, ya itu disebut dia vaksin itu punya efikasi yang bagus ya. Batas minimalnya itu 50%. Ya, untuk Sinovac ini efikasinya 65 ya, 65,3% berapa. Itu sudah cukup bagus. Ya, jangan bilang cuma segitu gitu ya. Kalau seperti ini berpikirnya harus secara luas ya. Kita lihat penduduk Indonesia berapa. Turun segitu misalnya, anggap aja 100 juta divaksin, efikasi segitu. Kita sudah bisa menurunkan angka kejadian mungkin sekitar 5 juta orang tidak terinfeksi. Itu sudah banyak banget gitu. Jadi vaksin itu sebenarnya uji cobanya lama, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Tapi karena pandemi, maka tindakan-tindakan tertentu diambil cepat. Boleh saya katakan boleh diambil lebih cepat begitu ya. Dan ini terjadi ya di banyak negara yang buat Sinovac, Pfizer ya kan. Sekarang hampir sekitar Moderna. 200 perusahaan membuat vaksin. Termasuk kita ya Pak di Jawa Tengah ya. Kita juga buat vaksin loh. Nah ini yang perlu Anda tahu. Termasuk kita, kata Bu Yeti. Jadi sebenarnya proses panjang sampai tadi BPOM tahap 1, 2, 3, bagaimana kita melihat safety-nya, efikasinya. Ternyata sebenarnya kita juga sedang ongoing proses ini ya. Betul. Meneliti. Bu, boleh ceritakan dikit aja, Bu, kayak bocoran ya ini. Bocoran ya, karena jadi, baru tahap 1 ya. Baru jadi, tahap tapi 1 ya. Sudah kita daftarkan di clinicaltrial.gov. Jadi semua penelitian clinical trial semuanya harus terdaftar, harus transparan, semua orang harus tahu. Jadi tidak boleh diam-diam. Itu kita daftarkan. Jadi vaksin kita ini agak uniknya karena kita pakainya autolog. Autolog itu pakai darah kita sendiri. Jadi diambil dari kita sendiri. Darah kita sendiri, kita proses, kemudian jadi vaksin. Prosesnya itu dia dimasukkan protein virusnya, kemudian jadi vaksin, kemudian disuntikkan ke kita lagi. Tapi ini perlu waktu kira-kira seminggu. Nah itu namanya autolog. Jadi kelebihannya dia karena ini dari kita sendiri ya, jadi efek sampingnya lebih kecil. Terus kemudian, tapi kerugiannya juga mungkin waktu ya, perlu waktu kan. Karena lama ya? Ya karena lama. Tapi kita sudah on the way. Jadi tahap 1 sudah selesai. 27 subjek kita aman. Jadi ini penelitian vaksin kita mendapat kehormatan ya ini dari Kemenkes untuk meneliti ini di Jawa Tengah kerjasama Rumah Sakit Dr. Karyadi dan FK Undip ya di bawah Balitbang ya di bawah Balitbang ya Kemenkes. Jadi sekarang sudah berjalan tapi baru tahap 1. Ya, tahap 1 alhamdulillah aman. Jadi efek sampingnya sangat-sangat minimal. Jadi sehingga kita nanti setelah ini kita akan lapor ya ke komite etik, kemudian ke DSMB itu pengawas vaksin, kemudian juga kita memberi laporan ke BPOM. Setelah dinyatakan aman, kita baru ke tahap 2. Seperti itu. Jadi memang karena ini pandemik prosesnya agak kita percepat. Tetapi syarat utama ya tadi safety itu nomor 1. Jadi kita boleh kerja cepat, tapi safety nomor 1, safety subjek ya. Tapi mengukur safety subjek itu
kan tetap ada jangka waktunya ya. Mama dari tahap pertama, iya. terus sekarang sudah akan masuk tahap kedua Bu, yang dari kita sendiri? Iya, sekarang udah masuk tahap kedua. Jadi mengukur keamanan vaksin itu kalau di penelitian ya, ada keamanan jangka pendek, jangka panjang, ada lokal, ada sistemik. Jadi nanti kalau Bapak habis divaksin, biasanya tidak boleh habis divaksin tuh nggak boleh langsung pulang loh. Dilihat dulu, ada reaksi lokal nggak, kayak merah, bengkak, nyeri dia di tempat suntikan, gitu atau ya. kadang yang berat tangannya nggak bisa digerakin, Kemeng gitu. ya menetap. Nah itu ditentukan derajatnya, harus boleh membaik dengan obat atau enggak, atau gejala sistemik. Ada gejala sistemik itu ya kayak misalnya demam, kemudian tiba-tiba timbul batuk, pilek, atau pingsan ada. Nah mungkin juga harus. Dan itu bisa kejadian seketika ya? Iya bisa. Jadi tapi itu kita harus melihat apakah itu berkaitan dengan vaksin atau tidak. Jadi banyak orang-orang yang takut disuntik juga pingsan. Oh ya, karena dia jarum fobia itu ya? Iya, jarum fobia. Iya, itu jarum banyak. fobia. Ya, biasanya laki-laki malah. Gitu ya? Iya. Saya tadi ditanya, Pak Ganjar, apa rasanya setelah disuntik? Lapar saya. Kalau itu reaksi atau bukan? Itu reaksi normal. Ya. Reaksi normal. Itu reaksi normal ya, bukan efek samping. Oke, jadi ada yang seketika, ada yang lokal, ada yang sistemik. Iya. Lokal itu paling ya pegel-pegel, merah, gatal-gatal, atau nggak bisa digerakkan gitu ya. Kalau yang sistemik mungkin mempengaruhi yang lain. Tensinya turun, langsung demam, langsung ada bahkan reaksi yang alergi yang berat. Tapi ini kita vaksin ya sama kayak obat suntikan yang lain ya. Kalau apapun itu pasti ada efek samping, itu biasa kan. Ya asal tidak berat gitu kan. Namanya kita memasukkan benda asing ya. pasti ada reaksi. Iya. Nah itu, jadi jangan termakan isu ya. Kemarin beberapa itu berita hoax, suntik mati kayak itu. Nah makanya sekarang pada tahap vaksin itu kan kita registrasi dulu, kan ditanya-tanya itu, ditanya-tanya dulu riwayat apa-apa. Artinya ya di tahap-tahap awal ini diharapkan bahwa semua yang menerima vaksin itu kondisinya sudah fit. Jangan sampai beliau misalnya kita suntik terus meninggal, padahal sebelumnya memang ada penyakit lain namanya koinsiden. Jadi kayak memang ketemu sudah ada penyakit. gitu ya. Nah, iya. Makanya hati-hati ya. Misalnya vaksinnya, padahal enggak. Karena orangnya ya. Iya. Maka tadi itu saya ditanya 16 pertanyaan Betul. tadi itu. Demam nggak boleh. Ya, pernah ini nggak pernah itu, penyakit bawaan gitu. Betul. Semuanya. Memang seperti itu. Itu sebenarnya untuk keamanan kita. Iya. Bukan kita pengen jelimet ya, tapi itu memang untuk safety. Dan setiap orang beda-beda ya. Ya, nanti keputusannya bisa beda-beda. Kalau pertanyaannya sebenarnya kan kayak sudah ada panduannya. Cuman keputusannya dokter memutuskan ini bisa diberikan apa tidak. Oke, jadi ini ada menarik, ilmu kita tambah. Iya. Satu, membuat vaksin itu lama. Tapi kenapa bisa cepat? Karena mesti merespon dalam situasi pandemi, kira-kira begitu. Betul. Tapi tahapannya nggak boleh dilakukan, nggak boleh dihilangkan. Tahapannya harus terus dilakukan dengan uji-uji dari para ahli. Dan tadi udah dijelaskan oleh Bu Yeti, ternyata lumayan jelimet. Jadi artinya sampai dengan tahap ini ada nggak sih Bu? Ini ketakutan masyarakat, kayak saya nggak ngerti gitu ya. Ketakutannya kan akhirnya kan nyinyir, memunculkan nyinyirisme netizen itu. Terus ngomong, ya ini uji coba, ini memangnya nanti yang mau dikorbanin rakyat. Apa kira-kira peneliti sampai jadi vaksin masuk ke jarum suntik itu, apa ya kita seceroboh itu? Nah ini sudah yang diberikan sudah bukan tahap uji coba ya, sudah implementasi. Sudah implementasi ya. Kalau sudah mendapat lisensi kan bukan uji coba lagi. Gitu ya. Sebelum mendapat lisensi ada pahlawan-pahlawan penelitian. Itu subjek-subjek yang dia mendaftar, itu kita sangat-sangat respect. Kalau tanpa dia kita tidak bisa menghasilkan vaksin yang bagus. Jadi yang mesti dicatat, ini bukan uji coba lagi. Uji cobanya sudah begitu. Sudah lewat ya. Sudah lewat dan kemudian sampai di sini. Sudah dapat license dari BPOM sehingga kita bisa memberikan ke masyarakat luas. Oke. Nah, sekarang saya ada 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama sebelum terakhir. Memangnya dengan adanya pandemi seperti ini harus vaksin, Bu? Ya, salah satu solusi. Karena ini penyakit baru dan sampai sekarang kan kita belum tahu obatnya apa. Itu Sampai juga sekarang, salah satu alasan BPOM mengeluarkan emergency release itu. Salah satunya jika suatu penyakit itu sampai sekarang tidak diketahui obat pastinya, ya, sehingga potensi-potensi untuk manusia menjadi sakit bahkan kehilangan nyawa itu ada terus. Kita harus vaksin ini adalah menjadi
salah satu solusinya. Salah solusi. satu. Jadi vaksin itu solusi. Meskipun kalau orang sudah divaksin dalam konteks hari ini, Ya. detik ini, saya sudah divaksin. Ya. Yang lain lagi berproses begitu, yang lain masih menunggu. Ya. Apakah artinya yang di awal-awal ini boleh buka masker? nggak boleh. Nggak boleh. Vaksin itu akan efektif tuh perlu waktu. Nanti kita mau membentuk antibodi. Oke. Ya paling tidak minimal 2 minggu dia baru akan bekerja meningkat. Ya. 2 minggu. Minimal, ya. Itu kenapa nanti saya dikasih lagi ya minggu kedua ya? Iya. Iya betul, minggu Iya. kedua. Jadi vaksin itu akan efektif itu perlu waktu. Oke. Perlu waktu dia untuk bekerja membuat antibodi. Nah, sampai terus antibodi itu kan dibuat meningkat terus sampai dia pada level proteksi. Kalau Ya, sudah ya. sampai level proteksi dia berarti bisa menjaga kita, imunitas kita. Nah, kenapa harus diulang? Jawabannya, karena kalau dengan beberapa vaksin tuh ada yang sekali langsung bisa, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, itu beda-beda tergantung penelitiannya seperti apa. Ya, ya. Kenapa harus diulang? Pertanyaannya karena dengan sekali saja mungkin belum tercapai level proteksi. Jadi misalnya sudah naik segini tapi level proteksi di sini, jadi dia harus tambah lagi supaya naik lagi. Setelah sampai level proteksi dia aman, berarti antibodi sudah cukup. Sudah Dan cukup. itu ada batas waktunya. Oke, ada batas waktunya Iya, lagi ya? Ada batas waktunya, tapi itu yang belum diteliti karena ini memang penyakit baru. Jadi Ya. kayak hepatitis, kita sudah imunisasi hepatitis ya, itu sebenarnya batasnya 10 tahun. Jadi Tapi- setelah itu kita suntik lagi harusnya? Harusnya kalau berisiko. Kalau berisiko. Kalau berisiko. Tetapi ini kan penyakit baru, kita semuanya masih terus belajar. Terus belajar. Tiap hari kan WHO juga sendiri menyampaikan statementnya Beda-beda gitu ya? Iya, karena memang baru Pak, penyakit baru. Jadi memang untuk ini kita harus tetap waspada. Dan satu lagi, setelah divaksin jangan pernah lepas dari protokol kesehatan. Tetap? Tetap. Oh, Saya ini kira yang mesti mungkin dicatat kita itu tidak ya. bisa lepas masker tahun ini, Ya. mungkin karena kondisi masih seperti ini dan kita kan tahu sendiri vaksinnya bertahap kan? Bertahap kenapa bertahap? Hubungannya dengan ketersediaan. Ya. Iya, jadi pemerintah itu akan memberikan skala prioritas bukan karena gimana-gimana, tapi hubungannya dengan ketersediaan Ya. dan ya tadi kebijakan-kebijakan yang diambil itu kan harus efektif. Ya, misalnya kan yang pertama kenapa nakes dulu ya, yang tiap hari ketemu COVID kan nakes gitu. Iya, iya betul betul. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini bertahap terus dan Pak Presiden sendiri menyampaikan kira-kira 1 tahun ya. 1 baru tahun. Semua ya. Nah, itu. Dan ini saya kira menjadi solusi. Ya. Salah satu solusi. Karena kita belum pernah tahu pengobatannya. Kalau belum pernah tahu pengobatannya berarti yang diupayakan pencegahannya. Pencegahannya Oke. ada 1 vaksinasi. Yang kedua protokol kesehatan tetap harus, nggak boleh lepas masker. Oke. Ya, jangan merasa sudah imun ya. Jadi satu lagi konsep ya, jangan merasa kalau sudah imunisasi saya 100% nggak kena COVID. Itu salah. Bahaya. Vaksinasi itu satu mencegah dan kalaupun misalnya terkena itu adalah meringankan gejalanya. Makanya tadi Gitu. gojekannya di WHO gitu. Loh gimana toh? Di rumah saja nggak cukup, 3M nggak cukup, pakai masker nggak cukup, divaksin nggak cukup. Kok kabeh ra cukup toh? Kowe lagi ngomong karo WHO apa karo bojomu katanya begitu tadi. Kok kabeh ra cukup. Oke, Iya. Bu Yeti, ini penjelasannya sudah cukup panjang. Nah, sekarang saya mau di ujung. Semua yang melihat obrolan ini, ternyata vaksin itu prosesnya jelimet, Iya. tidak gampang, sampai jadi 1 ampul begitu, itu sudah mulai melalui proses yang sangat panjang. Iya. Dan para pemegang otoritas ternyata satu persatu menilai. Jadi ini sisi keamanan tadi yang sangat paling penting, maka tidak mungkin dilonceng kalau tidak aman dan tidak disiapkan keamanannya oleh para penguji. Nah, terakhir Bu Yeti, kan ada yang masih ragu divaksin, terus kemudian masih mempertanyakan, malah ada yang teriak pengambil keputusan, aku nggak mau, pilih didendong, wah gitu. Dan ini kan akhirnya membuat orang menjadi ragu sebagai ahli, Bu Yeti. Iya. Kira-kira pesan Bu Yeti kepada masyarakat soal vaksin ini apa, Bu? Iya. Saya kira COVID adalah penyakit baru, nomor 1 itu. Belum ada obatnya, belum tahu obat yang pasti. Kan banyak sekali macam-macam ya pendapat ya, belum pasti. Sehingga yang kita lakukan adalah pencegahan.
salah satu pencegahan itu yang nyata itu adalah dengan vaksinasi. Dan vaksinasi itu ya, kalau banyak yang divaksin maka populasi itu akan aman. Ya, karena virus yang liar ya, dia akan mencari orang-orang yang belum divaksin. Karena ini misalnya antibodinya sudah tinggi, dia nggak akan nempel di situ, cari terus di situ. Ya, sehingga orang-orang yang tidak mau divaksin, satu, membahayakan untuk dirinya sendiri. Membahayakan dirinya sendiri. Dua, membahayakan lingkungannya. Orang terdekat. Ya, karena dia akan menjadi agen penularan terus, nggak selesai rantainya. Selama masih ada orang yang seperti itu. Kalau semua komunitas sudah divaksin, virus mau masuk, nah sudah imun semua. Jadi dia mau kemana? Mental pergi, semua ya? Mental semua. Oke. Itu yang terjadi dulu kan kita pernah bebas polio, bebas cacar. Itu karena dulu vaksin bagus banget. Ya. Begitu ada kelompok anti vaksin mulai muncul-muncul lagi. Oke. Nah jadi orang yang tidak mau divaksin itu satu membahayakan dirinya sendiri, dua membahayakan lingkungannya. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Tetapi ini juga menjadi tugas kita bersama. Orang mengapa menolak? Satu, dia tidak tahu. Ya. Dua, tidak peduli. Ya. Atau apa ya? Mungkin karena Terkena hoax mungkin. ya, ada loh Pak. Karena masalah prosedur yang rumit. Jadi dia ada orang-orang yang contohnya mau mendaftar registrasi kok sulit banget. Ya, itu ya, mungkin ya. menjadi PR untuk Jadi pemerintah males ya supaya mempermudah semuanya seperti itu. Oke. Bu Yeti terima kasih. Waktunya pendek tapi penjelasannya sangat panjang, sangat padat. Dan ini pesan dari Bu Yeti tadi, kalau kita divaksin, insya Allah diri kita aman. Lingkungan terdekat aman. Semakin banyak, kalau bahasanya itu herd immunity itu, kayak 70%, maka vaksinnya itu udah males. Karena waktu mau masuk, tamengnya udah kuat. Itu virusnya udah males. Virusnya udah males, karena kita sudah divaksin, sudah kuat begitu ya, sehingga kita akan sehat. Memang tidak mudah, tapi ingat, divaksin pun kita belum boleh seenaknya sendiri melanggar protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Maka hitung-hitungan Bu Yeti, saya kira tahun ini kita masih harus tetap pakai masker. Jadi mari kita tetap disiplin. Bu Yeti terima kasih. Mudah-mudahan ini cukup bisa menjelaskan dan masyarakat nggak perlu ragu. Majelis Ulama sudah menentukan ya kehalalannya, BPOM juga sudah menilai dari sisi apa segala hal sampai dinyatakan aman tadi penting, dan kita memulai. Bismillah, mudah-mudahan ini semua akan bisa menjadi cara untuk kita melawan si COVID. Bu Yeti terima kasih, jaga kesehatan, sehat selalu, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.